Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan dunia ini ujian bagi kita. Ad-dunya darul asbab. Maulana Ibrahim menjelaskan apa maksudnya dunia darul asbab. Asbab ini belum tentu jadi kebaikan, belum tentu jadi keburukan. Seperti wadah kosong saja, tergantung isinya apa. Ad-dunya darul asbab. Asbab ini seperti wadah kosong. Jika diisi agama, baru jadi kebaikan. Jika tidak ada agama di sana, jadi keburukan. Harta misalnya. Orang yang punya banyak harta, tapi kalau ada agama dalam kehidupannya, banyak sekali kebaikannya. Berapa banyak kebaikan dari harta orang-orang yang soleh. Tapi kalau harta ini ada pada orang tidak punya agama, berapa banyak kemaksiatan yang dia sebarkan. Kalau orang miskin nggak bisa sebarkan maksiat, paling curi ayam aja. Tapi kalau orang kaya, maksiatnya dahsyat sekali. Ad-dunya darul asbab. Anak misalnya, kalau ada agama dalam kehidupan anak kita, qurrata ayun, menyejukkan mata. Tapi kalau anak tidak ada agama, bikin pening kepala kita. Semua begitu, waktu. Waktu kalau diisi dengan agama, mendekatkan kita ke surga. Kalau diisi dengan selain agama, menjauhkan kita dari surga. Dunia ini perhiasan. Allah katakan dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan, istri solehah. Ada orang punya rumah tiga lantai, mobil Lamborghini, ATM-nya miliaran, kalah sama kakun punya istri solehah. Dunia perhiasan, sebaik-baik perhiasan istri solehah. Siapa yang ingin punya istri solehah? Syaratnya istiqamah masyurot. Kalau enggak, istrinya bikin pening kepala. Wanita ini Pak, menurut Nabi, kebanyakan isi neraka ini wanita. Ya. Kenapa? Kata ulama menjelaskan, kurang syukur sama suaminya. Yang kedua, kurang syukur atas kebaikan suaminya. Itu kalau belum masyurot. Tapi kalau sudah masyurot, udah beda lagi. Kalau belum masyurot, suaminya waliullah aja, istrinya nggak percaya. Wali-wali apaan katanya. Suaminya dipanggil ustadz di luar. Di rumah dipanggil, lu kemana aja. Nggak ada hormatnya sama suami. Itu kalau bukan masyurot begitu tuh. Suatu ketika dia lihat ada orang terbang. Dalam pikirannya ini baru wali. Suaminya pulang, katanya wali tapi nggak bisa terbang.
Tadi saya lihat orang terbang, itu baru wali. Kan? Suaminya tanya, kamu lihat? Iya. Dengan mata kepala kamu? Iya. Yang terbang tadi itu saya, katanya. Oh, kamu pantasan miring terbangnya gak bagus. Jelek. Ini wanita kalau nggak kena tarbiyah gitu tuh. Nah, bikin lek aja kelihatan. Jadi ini muliakan Allah Ta'ala, maksud usaha kita ini menyempurnakan perintah Allah dalam kehidupan kita. Apa itu agama? Seluruh perintah Allah, kehidupan Rasulullah SAW. Ad-dunya darul asbab. Baru jadi kebaikan kalau ada agama di sana. Kalau di dalam keluarga kita ada agama, baiti jannati, rumah terasa surga. Kalau tidak ada agama, rumah terasa neraka. Saya kadang-kadang heran Karkun. Di markas terus nggak pulang-pulang. Saya kira orang korban. Ternyata berkelahi sama istrinya. Nggak pulang-pulang tuh karena kelahi sama istrinya. Saya kira Masya Allah. Jadi ini Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Maksudnya apa? Menghidupkan agama di tengah keluarga. Siapa keluarga itu? Ya istri, anak-anak kita. Jadi yang dimiliki Allah Ta'ala, pengadilan pertama nanti di akhirat, kata ulama, pengadilan suami istri. Sehingga wanita-wanita yang karena dosa-dosanya harus masuk neraka, pasti akan menyeret suaminya. Kalau suaminya nggak ajarkan agama kepada dia. Jadi besar tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Bukan hanya tanggung jawab terhadap pakaian wanita, rumahnya, makanannya. Yang lebih besar lagi tanggung jawabnya agama mereka. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Dengan usaha dakwah ini kita punya suatu sarana untuk mendidik istri dan anak-anak kita. Itulah usaha masturat. Masya Allah. Kalaulah kita ngajarin keluarga Pak, kita yang bukan ustadz, bukan kiai ini, bingung bagaimana mengajar keluarga. Karena kita pun banyak kelemahan. Ya. Kartun ini kan bayarnya aja yang bagus, amalnya nggak bagus. Biasanya gitu. Tapi dengan adanya usaha masturat ini, alhamdulillah. Mudah sekali untuk mendidik keluarga kita nih. Banyak tuh. Bukan mau apa-apa ya. Ada orang nggak pernah dapat pelajaran agama. Hidup di jalan berpuluh-puluh tahun. Jadi karkun. Bawa istrinya masturat. Masya Allah. Istrinya pun sudah seperti wali-wali juga jadi. Asbab usaha masturat. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah amal yang sangat penting. Kenapa di dalam Al-Quran diceritakan kisah 4 nabi. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Istri-istri beliau ini banyak korban untuk agama. Ya, banyak korban untuk agama. Taat sama suaminya. Mendukung dakwah suaminya. Hasilnya apa? Tafsilannya banyak. Nabi Ibrahim. Dari keturunan Nabi Ibrahim ribuan dilahirkan Nabi dan Rasul. Tapi lihat dicontohkan Nabi Nuh alaihissalam. Karena istrinya kurang. Ya. Ulama mengatakan tidak mendukung dakwah suaminya. Akibatnya apa? Tafsilannya sedikit. 12 tahun, 11 tahun baru satu tafsilan. 950 tahun, tafsilannya cuma kurang lebih 83 orang saja. Mirip kartun zaman sekarang ya. Udah 10 tahun tidak ada tafsilan orang baru. Mudah-mudahan kita istiqamah 2,5 jam itu dapat tafsilan orang baru salah ya.
Apalagi Nabi Lut alaihissalam. Istrinya provokator. Memprovokasi orang supaya tidak taat sama suaminya. Naudzubillah. Tidak ada tasbih. Kecuali anak perempuannya aja satu. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah Ta'ala memiliki seorang wanita, istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah, Masya Allah. Di awal-awal perkembangan dakwah ini banyak yang awalul pertama masih Islam dari kalangan wanita. Asbab dakwahnya Khadijah radhiyallahu anha. Termasuk diantaranya Fatimah binti Khattab. Sehingga beliaulah Fatimah binti Khattab asbab dapat hidayahnya Umar bin Khattab. Dengan taklim di rumah Fatimah binti Khattab radhiyallahu. Banyak wanita-wanita. Jadi yang dimiliki Allah Ta'ala, maksud daripada usaha masyhurut ini bagaimana kita bawa keluarga kita ini. Istri kita terutama. Karena anak-anak ini banyak tergantung sama ibunya, bukan tergantung sama bapaknya. Kemarin Maulana Usman Karguzari di India, sudah banyak kita dengar Karguzari. Ada satu tempat tuh orang lama. Tapi anak laki-lakinya tak ada satu pun yang ke masjid. Di India deh. Ada 3 orang anak laki-laki nggak ada yang ke masjid. Salat nggak ke masjid. Teman-temannya sudah mahfum, sudah paham. Satu ketika, rame. 3 orang anak laki-lakinya ke masjid. Tanya, ada apa ya? Ada kematian di rumah kamu, kepada ke masjid. Kata Karkun itu, alhamdulillah, minggu lalu istri saya keluar maskurat 3 hari. Pulang maskurat, dia suruh semua anaknya berjamaah ke masjid. Semuanya ke masjid semua. Suaminya yang nyuruh gak pernah mempan tuh. Tapi kalau ibu yang nyuruh, Masya Allah. Jadi yang dimiliki Allah Ta'ala, ini satu kenikmatan daripada Allah Ta'ala, usaha maskurat ini. Kemarin waktu kita safar, ditemukan penemuan yang ajib. Karkun kurang lebih 800 orang. Tapi taklim rumah hanya sekitar kurang dari 100. Berarti banyak karkun tidak buat taklim rumah. Ini kalau di sini saya tanya, mungkin begitu juga kan. Coba, ini kan musyawarah, ada Karguzari. Di antara yang hadir, siapa yang istiqamah taklim rumah tiap hari? Jujur nih Pak, tiap hari nggak bolong-bolong. Mulai turun tangannya. Tiap hari nggak bolong-bolong. Mulai turun tangannya. Tiap hari nggak bolong-bolong. Mulai turun tangannya. Jenggotnya panjang, tapi taklim tidak istiqamah di rumah. Gimana itu? Salah semua niat salah ya? Taklim rumah penting sekali. Ini penemuan. Kalau nggak diperiksa nggak ketahuan nih Pak. Ternyata ada karkun nggak buat taklim rumah. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, keberhasilan usaha masturot ini, yang utama tuh hidupnya taklim rumah di kawasan kampung itu. Itu tanda. Jadi satu kampung, bukan karkun saja. Bagaimana setiap rumah di kawasan itu hidup taklim, itu yang diinginkan. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, taklim yang kita buat di rumah kita ini, bukan sekedar baca sebagai rutinitas, sebagai formalitas, bukan begitu. Kata masyayikh kita, kalau kamu dengar taklim, itu seperti kamu dicek panasnya dengan termometer. Ini yang saya dengar ini sudah saya amalkan belum? Yang saya dengar ini sudah saya amalkan belum? Jadi cek diri kita. Ini hadisnya sudah saya amalkan belum? Jadi yang dimintakan Allah Ta'ala bagaimana agar taklim rumah ini mengubah kehidupan di dalam rumah kita. Sehingga rumah-rumah yang hidup taklim ini, rumah itu berbeda suasananya. Rumah suasananya seperti masjid. Masjid kan bikin tenang, sakinah ya. Maka rumah yang hidup taklim rumah ini, efek yang diinginkan rumahnya jadi sakinah juga. Ketenangan wujud di dalam rumah tangga itu.
Kemaksiatan keluar semua. Amal-amal wujud di dalam rumah itu. Seperti halnya masjid, seseorang masuk masjid dapat hidayah, maka rumah yang diinginkan itu, siapapun yang masuk rumah kita dapat hidayah. Semua tamu yang datang ke rumah kita ini terkesan. Ini rumah kok adem ya? Ini rumah kok lain ya? Siapa yang siap begitu insya Allah? Jadi jangan jadi formalitas, jangan jadi rutinitas. Bagaimana apa-apa yang didengar dalam taklim itu wujud dalam amal-amal di rumah tangga kita. Sehingga seseorang kalau dia amalkan itu, dia gairah dengar taklim. Karena semua fadilah-fadilah yang disampaikan itu, gaji-gaji dia tiap hari. Janji-janji Allah terhadap amalan dia. Maka dia gairah mendengarkannya, dia gairah. Dan semakin semangat mengamalkannya. Jadi mendengar taklim bergairah dan semakin semangat mengamalkannya. Karena pahala-pahala amalnya disebutkan dalam hadis. Jadi diberikan Allah Ta'ala penting sekali. Kalau laki-laki ini kan katanya pawangnya itu perempuan. Ya. Pawang daripada suami ini siapa Pak? Istrinya. Ya. Kalau wanita lemah fikir agamanya, otomatis laki-lakinya susah keluar. Tapi kalau wanitanya kuat fikir agamanya, maka laki-lakinya didorong keluar. Seperti kisah Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Istrinya, masya Allah, beliau uzur karena kaki beliau ada disability. Pincang. Diberi rukhsah boleh pulang, nggak ikut jihad. Tapi istrinya nggak suka. Bagaimana suami orang lain berangkat, suami saya kok pulang? Ini bikin malu saja ini. Maka dia target suaminya, sehingga suaminya berangkat. Jadi ini efek daripada usaha masturut yang benar. Usaha masturut yang benar itu sehingga para istri mendorong suaminya berangkat. Jangan sampai istri-istri kita tuh menahan suaminya berangkat. Ada nggak suami yang istrinya menahannya berangkat? Ada ya. Itu bahaya itu. Wanita ahli ibadah yang mengurung kucing, ada hadis mengatakan masuk neraka ya. Mengurung kucing aja masuk neraka, bagaimana wanita mengurung suaminya? Mengurung suami itu apa? Suaminya nggak boleh berangkat dengan berbagai alasan. Ada nggak di sini yang dikurung oleh istrinya, Pak? Itu bahaya tuh. Yang diinginkan wanita dia kan usaha masturut tuh, dia senang suaminya berangkat. Jangan hanya kita targetnya istri saya sudah bercadar, istri saya sudah pakai apa itu purda. Itu bagus, masya Allah. Tapi yang kita ingin fikirnya kuat. Ada kerisauan agama dan wanita-wanita. Bukan karena terpaksa. Ya. Itu bagaimana kalau kita bawa dia dalam pengorbanan. Ditarbiyah juga. Jadi kalau kita nih masuk kuda laki-laki ke IP, tanggung jawab kita juga membawa masyarakat kita ke IP juga. Kalau nggak dia fikirnya nggak terbentuk. Dia kira usaha masyarakat supaya kita bercadar dan berpurdah saja. Bukan itu saja. Bagaimana wanita-wanita memiliki fikir yang sama dengan kita. Kita ingin bawa wanita-wanita ke dalam pengorbanan juga. Seorang wanita. Siapa nama wanita yang berdakwah di kampungnya itu? Ummu Syarif. Jadi wanita berkorban. Secara infiradi dia telah dakwah di kawasan kampungnya. Padahal masih awal-awal Islam. Pekerjaan berbahaya ini. Maka akhirnya orang kampung cari tahu ini siapa biang keladinya nih. Ternyata ketemu Ummu Syarif. Maka akhirnya disepakati dia ini harus dihukum. Diikat badannya, ditaruh di tengah matahari terik, dikontrol, ditemani, dilihatin. Laki-laki lain berkemah
dengan makanan dan minuman lengkap, melihat dia supaya dia pelan-pelan jadi lemah, pelan-pelan jadi lemah, nanti mati sendiri. Tapi qadarullah, ini wanita bukannya tambah lemah, hari-hari tambah segar. Sehingga yang menghukumnya jadi heran. Ini nggak sesuai target ini. Makanya aku ditanya, ini kamu kok oke-oke aja kami lihat. Apakah kamu mencuri minuman makanan kami? Kamu lihat sendiri, saya diikat bagaimana saya bisa curi. Terus kenapa kami lihat kok segar sehat saja? Allah Subhanahu wa taala pada satu malam menurunkan satu timba dari langit berisi susu. Setelah saya minum, saya tidak pernah haus lagi, tidak pernah lapar lagi. Asbab itu seluruh orang kampung itu masih Islam semua. Jadi apa yang kita pelajari dari sini, Pak? Kalau wanita yang membuat pengorbanan, kalau wanita berkorban, dua hasilnya. Pertama, Allah tampakkan nusratullah gaibiyah. Yang kedua, Allah cucurkan hidayah bercurah-curah. Itu kalau wanita dilibatkan. Jadi yang dimiliki Allah Ta'ala, penting kita bawa wanita-wanita kita ini ke dalam pengorbanan juga. Karena tanpa itu mereka tidak dapat tarbiyah yang menguatkan iman mereka juga. Kita ingin kerisauan agama ini ada juga pada wanita-wanita. Kata ulama-ulama, kalau seseorang keluar dengan jamaah rijal, dia baru belajar dakwahnya Nabi dan sahabat. Tapi kalau keluar dengan jamaah masyurah, bukan dakwah Nabi dan sahabat saja yang dia pelajari, dia belajar kehidupan Nabi dan sahabat. Lebih lengkap lagi. Kita mau dakwahnya saja atau kehidupannya juga? Jawab Pak, dakwahnya saja atau kehidupan? Kalau wanita-wanita nggak paham agama baru sampai depan pintu rumah, belum masuk rumah lagi. Jadi yang diberikan Allah Ta'ala, makanya wanita-wanita kita ini setiap 3 bulan atau 4 bulan kita keluarkan 3 hari bersama suami-suami. Namanya bukan nisab. Kalau laki-laki itu nisab. Apa maksudnya nisab itu? Apapun halangan disingkirkan bagi laki-laki. Tapi kalau wanita, kalau ada halangan, misalnya lagi hamil berat, ditunda dulu. Kalau masih menyusui anak, ditunda dulu. Beda dengan laki-laki. Gak ada tunda-tundanya. Ada gak laki-laki yang menyusui, Pak? Ada. Ada. Hamil ada gak? Jadi kalau laki-laki nisab ya nisab. Tapi kalau perempuan bukan nisab, sangat penting keluar setiap 3 bulan atau 4 bulan. Jadi kalau laki-laki nggak nisab, periksa, mungkin lagi hamil kali itu. Ikut-ikut masyhur. Jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan kita keluar dengan jamaah laki-laki. Dengan jamaah wansurat. Siapa yang siap begitu insyaallah? Di seluruh Indonesia kami temukan setiap tempat yang sangat lemah itu tidak ada perhatian kepada masyurat. Kami temukan. Bahkan taklim masyurat pun tidak ada. Jamaah masyurat 3 hari per 3 bulan tidak ada. Udah berapa tahun kami nggak keluar masyurat. Jadi ini dimiliki Allah Ta'ala. Kalau suatu kawasan lemah dakwahnya, masyarakat kita mengatakan, saya ingat dulu, kuatkan kerja masyurat, nanti otomatis kerjanya akan meningkat sendiri. Kuatkan kerja masyurat. Kalau laki-laki setiap tahun 40 hari, wanita kita bawa 10 hari atau 15 hari setiap tahun. Siapa yang siap istiqamah 10 atau 15 hari? Jadi kita kembali di seluruh provinsi, langsung tazkir, catat orangnya langsung. Sebenarnya nggak ditazkir, model seperti barusan. Semua yang pernah 15 hari atau 10 hari, belum KIP,
semuanya kita daftar harus masuk surat IP tahun ini. Nah, di sini Bapak catat semua ya. Yang belum ke IP tapi sudah 10 hari atau 15 hari, semuanya tahun ini niat masuk surat IP. Berniat insya Allah. Nah, nanti akan meledak saja dakwah di Indonesia nih. Karena apa hari ini nggak imbang, Pak? Fikir laki-laki dan wanita itu nggak imbang, kan? Karena laki-lakinya abai terhadap masyhur. Gayanya aja. Kalau masyhurnya lemah, otomatis agamanya lemah. Otomatis agamanya lemah. Ini perintah Allah. Perintah Allah. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala. Inilah takazanya. Bagaimana kita ini setiap 3 bulan atau 4 bulan bawa 3 hari. Setiap tahun 10 hari atau 15 hari. Setiap 3 tahun keluar 40 hari dengan jamaah masyhurat. Hari ini jarang sekali terbentuk jamaah 40 hari masyhurat ini. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala. Usaha dakwah ini kan yang menjadi bahan bakarnya kerisauan. Maulana Hamdan sering ulang-ulang, apa itu tabligh? Tabligh itu adalah sebuah kerisauan akan matinya agama. Itu tabligh. Sebuah kerisauan akan matinya agama. Matinya agama di mana? Di dalam rumah saya. Di kampung saya. Di negara saya. Saat ini agama mati. Kenapa? Ini maksiat bertebaran di mana-mana. Jadi kalau risau tidak ada pada wanita, repot. Karena wanita ini Masya Allah. Kalau dia punya kerisauan, wah itu lebih dahsyat daripada laki-laki. Wanita ini bukan makhluk yang lemah, kuat. Siapa bilang wanita ini makhluk yang lemah? Makhluk yang kuat. Itu kalau seorang anak, suami istri punya anak masih kecil sakit demam, Pak. Nggak bisa tidur, rewel terus. Kasih ke ayahnya, gendong 5 menit, udah kecapean. Tapi kalau kasih ke ibunya, dari Isya sampai subuh bisa gendong. Betul atau betul? Saya sendiri lihat. Waduh, ini wanita ini hebat sih. Kalau kita mah udah pegel dengan kita. Tapi wanita bisa tahan. Jadi wanita ini tahan menderita, sabar. Ini kalau sifat tahan menderita dan sabar digunakan untuk perjuangan agama, betapa hebatnya agama jadinya, Bro. Ya. Itu wanita pergi ke Saudi Arabia tuh nanggung risiko, disetrika punggungnya siap asal dapat duit. Begitu nekatnya tuh. Ada satu jamaah dari Indonesia keluar masyhurat ke Hong Kong. 175.000 wanita Indonesia bekerja di rumah tangga Hong Kong. Ini wanita bukan lajang, punya suami dan anak ditinggal di Indonesia. Waktu jamaah ini pergi ke sana, ulama-ulama di sana katakan, kamu jangan hanya dakwah kepada wanita di sini, dakwah ke orang di Jawa itu. Kenapa dia kirim wanitanya ke sini? Gitu. Kenapa dia kirim wanitanya ke sini? Gitu. Begitu kata ulama sana. Tapi alhamdulillah yang datangnya jamaah masyhurat, mereka merapat. Mereka katakan kami juga ingin masyhurat. Gitu. Tapi nggak ada suaminya di Indonesia. Apa nggak sedih kita? Akhirnya mereka buat taklim di Taman Victoria Hong Kong itu dengan kitab Fadilah Amal. Pakai cadar taklimnya. Nanti pulang ke rumah majikannya buka jilbab. Karena nggak boleh majikannya pakai jilbab di rumahnya. Makan pun dikasih sembarang makan. 6 tahun meninggalkan suaminya. Kalau kita nggak lihat sendiri, nggak ada kerisauan akan usaha masyhurat. Harusnya tiap hari itu ada jamaah masyhurat di sana tuh. Itu dia satu jamaah aja, mereka pulang 30 orang. Kami dulu nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu kami. Cuma ingin dolar, tapi agama kami jadi rusak.
Jadi ini menunjukkan Allah Ta'ala penting juga masyarakat yang sudah TIP berangkat ke negeri jauh. Semua masyarakat yang sudah TIP ini diberangkatkan ke negeri-negeri jauh. Siapa yang siap ke negeri jauh juga? Kalau nggak bagaimana kita tahu keadaan? Satu jamaah masyarakat Indonesia pergi ke Australia. Tahun berapa itu? Kata orang Indonesia di Australia, ini pertama kali jamaah masyarakat datang ke sini dari Indonesia. Kalau dari Malaysia sudah sering, tapi dari Indonesia pertama kali ini gitu. Padahal penduduk Malaysia itu cuma berapa juta? Indonesia 250 juta. Kata masyarakat kita tentang orang Indonesia ini, orang Indonesia ini punya semua modal untuk jadi dai. Orang yang akhlaknya bagus, tahan menderita, kepalanya digini-gini gak apa-apa, sabar, sopan santun. Satu aja kurang pikir alamnya gitu. Kumpulnya sama orang Indonesia aja terus. Di mana-mana begitu. Padahal dia tuh ada bakat untuk jadi penyebar hidayah di seluruh dunia. Orang luar negeri itu senang lihat orang Indonesia. Ini orang kecil-kecil ini mau ngomong apa sih? Jadi melihat orang Indonesia itu senang mereka. Orang kecil-kecil ini mau ngomong apa ini? Gitu. Tapi ternyata, Masya Allah. Jadi ini takazah Pak. Bagaimana di setiap kawasan, setiap karkun yang sudah keluar 10 hari atau 15 hari, mulai buat taklim mahalah masyurat. Setiap kartun yang pernah keluar 10 hari atau 15 hari, mulai buat taklim mahalah masyurat bersama orang-orang 3 hari di masjid-masjid yang berdekatan dengan dia. Jadi mahala itu Pak, kumpulan beberapa masjid. Ya. Maka dalam laporan Kalguzari Amma itu ada amal masjid, amal masjid. Tapi kalau masyurat, taklim, bukan taklim masjid, taklim mahala masyurat. Mahala itu maksudnya satu kampung, bahasa Urdu itu. Bisa kalau di Indonesia itu beberapa masjid yang berdekatan. Semua yang 10 atau 15 hari, siapa yang niat buat taklim masyurat mahala sekarang? Istiqamah. Ada yang mengeluh, susah sekarang Pak. Orang yang hadir sedikit. Ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang masyarakat memang naik turun ya. Lagi semangat ada 10 orang, lagi kurang semangat tinggal 3 orang. Tapi kalau tuan rumahnya istiqamah, nanti Allah berikan keistiqamahan orang yang jumlahnya lebih dari 10 terus. Karena yang kita mau tuh agar wanita-wanita kita ini dia punya fikir, dia doa, dan dia jadi panutan bagi wanita-wanita yang datang itu. Sehingga kenapa orang datang ke masyurat? Karena wanita kita jadi magnet bagi wanita-wanita lain juga. Itu yang kita ingin. Mereka kenapa senang ke taklim masyurat? Karena wanita-wanita melihat ada sesuatu pada masyurat ini. Itu yang kita inginkan. Sehingga nggak ada lagi keluhan. Yang datang taklim masyurat sedikit. Orang umum tidak pada datang. Justru dengan usaha ini yang kita inginkan orang-orang umum datang ke taklim mahalah masyurat itu. Bagaimana itu bisa? Kalau wanitanya kuat fikirnya, kuat amalnya, kuat juga doanya. Sehingga wanita-wanita kita ini juga ada risau. Bisa dipahami insyaallah? Di samping suami-suaminya dalam 2,5 jam mengiklankan, merayu, waktu habis bayan jauhlah satu, mengiklankan, nanti ada taklim setiap Rabu sore di rumah Pak Aan. Bagaimana kita iklankan? Waktu wabsi kita iklankan. Sehingga nanti semua orang tahu ada taklim mahalah masyurat di rumah Pak Ahmad misalnya. Dan tempat taklim ini jangan dipindah-pindah. Kalau dipindah-pindah orang umum bingung. Ini minggu ini di mana taklimnya ya? Sehingga yang datang cuma karkunah saja. Jadi arahnya tempat taklim mahalah masyurat tetap di sebuah tempat. Maksudnya yang bagus tempat orang lama. Karena taklim mahalah masyurat perlu pengorbanan. Setiap minggu nggak boleh kemana-mana. Menungguin taklim mahalah masyurat di rumah dia. Pengorbanan itu Pak. Pengorbanan gitu. 1 hari di rumah itu korban.
Udah bersih-bersih dulu ya. Nggak boleh kemana-mana. Nah, akibat pengorbannya asbab hidayah. Hidayah. Jadi apa yang menyebabkan turunnya hidayah ini? Turunnya hidayah ini bukan karena kepandaian bicara, atau karena kekayaan, atau karena kepintaran. Turunnya hidayah itu kalau semuanya dibawa ke dalam pengorbanan. Jadi kalau rumah ini istiqamah setiap minggu buat tali malam surat, ini pengorbanan. Ini pengorbanan. Pokoknya hari Rabu nggak boleh kemana-mana. Orang-orang pada datang ke rumah ini. Kalau digilir-gilir itu Pak, nanti akhirnya yang nggak kegiliran, ya saya sekarang mau absen lah. Ya. Jadi bergantian juga yang hadirnya. Jadi kalau kita tetapkan tempatnya, orang umum paham. Oh, taklim di rumah Pak Ahmad. Rabu pada asar. Semua orang umum tahu. Sehingga satu saat dia dapat hidayah, ya nanti saya datang Rabu. Dia tahu. Pokoknya Rabu pada asar ada taklim di rumah Pak Ahmad. Sehingga orang umum sudah tahu semua. Jadi taklim mahala masyurat ini fungsinya sama dengan malam markas atau sabguzari bagi laki-laki. Kalau enggak, dari mana wanita ini dapat penjelasan agama, Pak? Enggak dengar khatib Jumat juga, enggak datang malam sabguzari juga. Taklim malam masyurat enggak ada lagi. Dari mana dia mau dengar? Enggak boleh pergi dengan selain suami juga. Suaminya jarang juga bicara agama di rumah. Sehingga wanita ini pikirannya ngeblank pikirannya. Maka taklim malam masyurat ini fungsinya sama dengan malam markas atau sabguzari bagi laki-laki. Itu yang dimaksud masyarakat kita. Sehingga dalam taklim malam masyurat ini dibacakan kitab Fadilah Amal, ditargetkan muzakarah 6 sifat. Masya Allah. Sekali-sekali ada bayan daripada laki-laki dari balik hijab. Sekali 4 minggu atau sekali 5 minggu kita biasakan. Dan tidak usah diberitahu. Kita ingin agar wanita-wanita ini lebih senang dengar kalamullah sabda Rasulullah SAW dalam taklim. Dan bayan penting untuk memotivasi mereka, mentarget mereka supaya keluar yang Allah Ta'ala. Jadi yang memberi bayan ini orang yang kuat fikirnya. Orang-orang lama dalam kerja masyurat. Sehingga ada kesan dalam penyampaiannya terhadap wanita-wanita di balik hijab. Jangan hanya bikin wanita ketawa atau menangis, jangan. Bagaimana agar wanita-wanita menjadi kesetrum pentingnya agama dan pentingnya mendorong suami-suami mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka penanggung jawab markas harus kontrol ini. Bagaimana kemajuan kerja masyurat di tempat saya. Makanya penanggung jawab ini harus keluar masyurat juga. Kalau enggak, dia enggak ada perhatian terhadap masyurat itu. Bahkan suka melupa-lupakan jangan-jangan. Jadi para penanggung jawab ini penting untuk kuat kerja masyuratnya. Penting. Sehingga dia ada fikir bagaimana halaqah ini. Dan setiap tahun minimal 2 kali kita buat jur masyurat. Kita diarahkan 2 kali membuat jur masyurat. Apa maksud tujuan jur masyurat ini, Pak? Maksud tujuan jur masyurat ini meningkatkan pengorbanan masyurat-masyurat yang sudah lama. Sehingga yang dihadirkan orang yang pernah 10 hari ke atas. Bagaimana dari jur masyurat ini ditafsir masyurat ke IPB, ditafsir masyurat ke negeri jauh. Jadi dalam jur masyurat ini tidak ada tafsir laki-laki. Tafsirnya hanya tafsir keluar masyurat saja. Kalau kita mau buat jur masyurat, kita siapkan minimal ada jamaah kes 15 hari keluar masyurat. Kes itu maksudnya bukan sekarang langsung, enggak. Tapi terbentuk jamaah, mungkin setelah dimusyawarahkan dimakan, 2 hari lagi, 3 hari lagi berangkat. Itu maksudnya kes. Jadi kalau jur masyurat dibuat tidak ada pengeluaran jamaah masyurat, seperti kenduri tapi tidak ada pengantinnya.
Gimana Pak? Ada kenduri tapi nggak ada pengantinnya. Nah, bohong. Siapkan pengantinnya dulu, baru dibuat kenduri kan. Siapkan jamaah yang keluar, baru kita buat jar masyurat. Jadi yang diberikan Allah, ini usaha kita di kalangan masyurat ini penting sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini satu nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Allah beri kita di zaman sekarang usaha dakwah yang bisa mengubah kehidupan kita. Di laki-laki ya, dengan keluar 3 hari saja, mereka berubah kehidupannya. Ya. Dari yang tidak pernah salat ke masjid, langsung istiqamah salat 5 waktu ke masjid. Betul tak betul? Di kalangan masyarakat juga begitu. Kita ingin wanita-wanita kita ini kuat agamanya. Kuat fikir agamanya. Dan kuat juga pengorbanannya. Tanpa itu usaha ini tidak bisa maju. Bahan bakar daripada usaha dakwah ini pengorbanan. Pengorbanan. Dan pengorbanan diminta itu bukan dari laki-laki saja. Wanitanya lebih penting lagi. Wanitanya tidak kalah penting. Dengan kita keluar masyurat misalnya 3 hari saja, itu pengorbanan besar. Biasanya tafakutnya cuma laki-laki saja. Sekarang tafakutnya laki-laki dan wanita ya. 2 kali lipat ya. Biasanya anak-anak ditinggal oleh bapaknya saja. Sekarang anaknya ditinggal bapaknya juga, ditinggal ibunya juga. Berapa kali pengorbanan itu? Jadi Ustaz Abdurrahman, Pak Abdurrahman, Purworejo pernah ngasih karguzari. Dia keluar di Jordan katanya, target dari ulama sana, itu keluarnya jamaah masyurat itu seperti orang salat istisqa. Salat istisqa itu kata dia, itu semua orang dikumpulkan di lapangan. Tapi laki-laki dan perempuan dipisahkan. Laki-laki dipisah, suami dipisah. Jadi suami istri nggak bisa berdekatan di lapangan itu. Binatang-binatang dikumpulkan juga. Yang jantan dan betina dipisahkan juga. Setelah dipisah-pisahkan itu baru doa. Laki-laki perempuan dipisahkan gimana kira-kira Pak? Ya mujahadah itu. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya. Ya mujahadah itu. Nah setelah mujahadah baru doa sama Allah Ta'ala. Ya. Maka kalau jamaah masyarakat ini keluar, dia buat usaha dengan pengorbanan dan mujahadah, dia doa, maka doanya dikabul oleh Allah Ta'ala. Jadi ini diberikan Allah Ta'ala, Masya Allah. Ini kita dalam musyawarah kita beberapa hari ini, kita ingin menekankan juga usaha pelajar.